Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rayukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita masih sesi para sufi Nusantara. Jadi sebagai orang Jawa atau termasuk sebagai orang Indonesia, setidaknya kita harus mengetahui kasanah-kasanah yang ada di tanah Nusantara. Termasuk kemarin kita sudah membahas salah satu seorang sufi. Hari ini pun kita juga membahas seorang sufi juga. Namanya Samsudin As-Sumatrani. Jadi beliau ini gagasannya dikenal sebagai wujudiyah. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah tahu. Jadi yang meyakini segala yang ada ini wujudnya Tuhan. Dan selain Tuhan atau yang dianggap sebagai makhluk, itu nggak ada. Yang ada itu kholik. Jadi ini sebagai pelajaran, kalau yang kholik itu yang ada, yang wujudnya hakiki, sedangkan selain itu adalah maujud atau diwujudkan, kita akan mengantarkan keesaan ayo kita hanya menyembah Tuhan. Karena yang hakiki itu Tuhan itu sendiri. Karena yang wujud yang asli itu wujudnya Tuhan. Sedangkan selain Tuhan itu sebenarnya hanya bayang-bayangnya Tuhan. Jadi pandangan ini nanti kontroversial. Coba nanti kita lihat ya. Jadi Samsudin As-Sumatrani ini misterius. Jadi tanggal berapa, harinya apa, tahunnya berapa, itu autobiografinya nggak ada data yang mencukupi atau nggak ada data yang kuat yang menyebutkan kapan tanggal tahunnya beliau ini lahir. Tapi yang pasti kalau itu ada gelar As-Sumatraninya, artinya beliau itu asal Sumatera atau Aceh. Nanti ada viralnya beliau atau rivalnya beliau, namanya itu Nuruddin Aroniri ya. Jadi Aroniri ini punya kitab judulnya Bustonul Solatin. Ya, jadi di kitab itu dijelaskan apa? As-Sumatrani ini meninggal pada tahun 1630 Masehi. Tapi walaupun demikian, nanti beliau makomnya di mana ya, di jasadnya itu dikuburkan di mana, itu pun juga masih misterius ya. Jadi sesuatu yang misterius itu kan yang membangkitkan imajinasi kita, rasa curiosity and wonder kita akan tumbuh. Jadi kok teman-teman hari ini kok enggak misterius, itu enggak ada menariknya. Coba teman-teman itu dipikirkan, kenapa kok Tuhan itu hari ini misterius, ya kan? Dan kenapa Tuhan itu kok masih saja disembah oleh manusia? Karena Tuhan itu masih misterius, belum bisa dijangkau, belum bisa dibuktikan, ya. Makanya ada seorang filosof namanya itu Rudolf Otto yang mengatakan Tuhan itu mysterium tremendum. Ya, jadi Tuhan itu misteri yang menakutkan, yang bisa mencemaskan, ya, yang kadangkala itu menakutkan. Tapi di balik itu, Tuhan itu mysterium fascinosum.
Walaupun Tuhan itu menakutkan, itu bisa membuat kita jatuh cinta loh ya. Ya kan? Jadi walaupun Tuhan itu ngeri, kadang kalau kita salah itu bisa dimasukkan di neraka, tapi Tuhan itu misterium fascinosum, bisa membuat kita terpesona dan sekaligus bisa membuat kita jatuh cinta. Jadi teman-teman kalau ingin menarik, ya jangan dibuka semua ya. Tiap hari buat story 10 misalkan. Entah itu di Facebook, entah itu di IG. Yo tidak misterius lagi. Kalau nggak misterius artinya nggak menarik. Makanya Samsudin As-Sumatrani ini kan yo sufi yang misterius. Jadi tanggal lahirnya itu belum ada yang kuat, belum ada data yang kuat yang cukup mengatakannya. Termasuk makomnya beliau itu dimanapun juga masih misterius. Ya, nanti luar biasanya beliau ini seorang mufti, termasuk seorang penghulu agama. Bahkan seorang syekh yang itu di lingkungan istana. Sekaligus beliau ini seorang penasehat terutama di eranya Sultan Iskandar Muda. Jadi jabatannya beliau itu macam-macam ya. Jadi hari ini mungkin kita, wah mungkin ada orang dalam. Enggak begitu. Bahkan ada buku yang judulnya itu Hikayat Aceh. Ya, di salah satu buku itu dijelaskan jadi kedudukannya beliau yang nanti sebagai penasehat raja itu sebenarnya bukan asal-asalan atau bukan hadiah yang cuma-cuma. Kenapa kok beliau mendapatkan kedudukan sebagai penasehat raja? Ya karena beliau itu memang benar-benar kompatibel dan pakarnya pakarnya yang itu beliau memang benar-benar menguasai pada zamannya itu. Makanya beliau nggak salah diangkat sebagai penasehat raja. Ya, maka nggak salah nanti saat beliau berada di lingkungan istana Aceh, beliau pun juga memiliki julukan macam-macam. Ya, bahkan julukannya itu kalau nggak salah, mungkin teman-teman bisa ngeceknya ya, kalau saya salah. Jadi beliau ini julukannya itu Syekh Islam, ya, dan penasehat agung, termasuk pun juga imam agung atau imam besar, termasuk pun juga imam kepala. Oh, gitu kan, ngeri kan? Jadi teman-teman hari ini kok hanya S1, itu nggak ada apa-apanya kalau disandingkan dengan Samsudin As-Sumatrani. Nanti beliau ini punya hak istimewa, ya karena beliau seorang penasehat raja, terutama di eranya Sultan Iskandar Muda. Beliau itu punya hak istimewa untuk menyebarkan ajaran-ajarannya, termasuk yang kita kenal sebagai ajaran wujudiyah, termasuk yang dikenal yaitu ajarannya tentang martabat tujuh. Ya, coba teman digali ya. Jadi kalau teman-teman itu cermat, ajaran wahdatul wujud ini sebenarnya itu awal mulanya dikembangkan oleh seorang sufi Andalusia, namanya itu Ibnu Maisaroh, ya kalau nggak salah ya. Termasuk nanti pun juga dikembangkan oleh seorang sufi asal Persia, namanya itu Suhrawardi Ibnu Maktul, yang nanti meledak atau sampai puncaknya itu di tangannya Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Andalusi ya. Jadi itu sufi semuanya. Yang itu nanti gagasannya mewarnai cara berpikirnya Samsudin As-Sumatrani ya, yang dikenal wujudiyah. Makanya Ibnu Arabi ini kan punya dua versi. Ada wajibul wujud dan ada mungkinul wujud. Jadi sesuatu yang selain Tuhan itu ya mungkinul wujud, adanya bisa ada dan adanya bisa tidak ada, karena adanya itu ada yang mengadakan. Jadi adanya kita itu tidak dengan sendirinya, kita itu enggak hakiki, yang hakiki itu ya wajibul wujud, wujud yang satu yang dimiliki oleh Tuhan. Itu ya. Nanti dalam perkembangannya ada polemik yang luar biasa. Jadi ceritanya 7 tahun setelah meninggalnya As-Sumatrani ini, ada seorang sufi besar namanya itu Nuruddin Aroniri.
Jadi Aroniri ini nanti punya kedudukan yang sama, yang itu menggantikan Samsudin Asumatrani. Ya, jadi ada pergeseran kekuasaan ya, yang akhirnya itu ya ada kepercayaan lain kemudian diangkat. Sedangkan Nuruddin Asumatrani ini dia itu nggak setuju dengan gagasan-gagasannya yang sebelumnya itu dibawa oleh Asumatrani. Ya, akhirnya nanti Nuruddin itu di apa namanya di khotbah-khotbahnya, di ajaran-ajarannya, termasuk pun juga nanti ada kontrol atau polemik di mana pada puncaknya itu seluruh karya-karyanya Samsudin Asumatrani itu dibakar, yang itu dibakar di tengah lapangan ya. Karena apa? Kalau kita melihat antara dua sufi ini berbeda perspektif. Yang satunya itu wujudiyah, yang satunya itu sufi falsafi, yang satunya itu tasawuf sunni. Yo bagaimanapun ya nggak bisa menyatu ya. Yang basisnya itu apa namanya meyakini wujud hakiki itu ya hanya wujud Tuhan, sedangkan yang satunya lagi itu lebih menekankan pada moralitas atau pada akhlak ya. Jadi dua pandangan ini ya memang sulit ketemu. Jadi teman-teman kalau menemukan hal demikian, yo dimaklumi saja. Yang namanya gagasan itu kan berbeda-beda dan macam-macam ya. Nanti hanya saja kalau dalam perkembangannya, terutama pada tahun 1644 Masehi, jadi kedudukannya Aronirin nanti disingkirkan. Jadi beliau itu dipaksa pulang ke India. Ya karena memang beliau itu asli India yang nanti menetap di Sumatera. Dan saat itu beliau itu digantikan seorang sufi, namanya itu Sultanul Tajul Safifuddin ya. Yang beliau ini pun juga penganut ajaran Wahdatul Wujud ya. Nah, di era inilah tasawuf Hamzah Fansuri dan terutama Samsudin As-Sumatrani itu kembali mewarnai corak keislaman kerajaan Aceh ya. Jadi yang mulanya itu disesat-sesatkan, yang mulanya itu ajarannya dianggap syirik dan macam-macam. Tapi pada akhirnya ajaran-ajaran Hamzah Fansuri yang itu gurunya Samsudin As-Sumatrani kembali mewarnai kerajaan Aceh terutama Sumatera. Oke, itu ya. Itu sedikit dari autobiografinya Samsudin As-Sumatrani. Baik, coba kita melihat bagaimana dan seperti apa ajaran-ajarannya beliau. Yang pertama, ini loh. Ini secara garis besar. Jadi teman-teman, kalau membaca bukunya males, tinggal nanti membaca 2 slide ini sudah ketemu semua. Jadi ini adalah inti dari ajaran beliau. Jadi yang pertama, Samsudin As-Sumatrani ini meyakini apa? Tuhan itu ya wujud awal. Tidak ada wujud yang itu mendahului wujudnya Tuhan. Ya, nanti kan ada pembahasan martabat 7 yang itu menggambarkan posisi Tuhan yang sendirian itu yang bagaimana. Kalau Tuhan itu di posisi kesendiriannya, kok Tuhan itu melihat keluar dirinya, ya artinya ada wujud yang lain dan itu nggak mungkin. Kenapa demikian? Ya karena Tuhan itu wujud awal, nggak ada wujud yang mendahului wujudnya Tuhan. Termasuk apa? Tuhan itu sumber dari segala wujud dan kenyataan satu-satunya. Jadi di antara beberapa wujud yang ada, yang itu diciptakan Tuhan, sebenarnya itu ya wujud yang sumbernya itu ya wujudnya Tuhan. Jadi wujud yang lain itu nggak bisa wujud kalau nggak ada wujudnya Tuhan. Kenapa wujud yang lain itu ada? Ya karena ada sumber wujud yang hakiki, yang satu, yaitu adalah Tuhan. Termasuk ditegaskan oleh beliau, Tuhan itu ya kenyataan satu-satunya. Selain Tuhan itu sebenarnya nggak nyata. Kayak kita hari ini sebagai manusia yang menganggap diri kita nyata, menganggap diri kita ada, kemudian kita sombong, tuh sadarilah bahwa kita itu hakikatnya nggak nyata loh ya.
kenyataan satu-satunya itu yo dimiliki oleh Tuhan. Kita dan lain sebagainya itu nggak nyata. Makanya hari ini kalau kita merasa tinggi, merasa aku ada dan aku punya, aku ini adalah ini dan itu, sadarilah bahwa kita itu nggak hakiki, kita itu nggak nyata. Itu ya, itu yang pertama dari beliau. Yang kedua apa? Zat adalah wujud Tuhan. Jadi hari ini kan kita kadang merasa sulit membedakan antara wujud sama zat itu beda atau sama. Dan itu yo ditegaskan oleh Samsudin As-Sumatrani. Zat itu yo wujudnya Tuhan itu sendiri. Kenapa kok ada wujud Tuhan? Yo karena ada zat Tuhan. Dan Tuhan adalah kesempurnaan dalam kemutlakan yang tinggi. Yo teman-teman sudah tahu ya. Jadi kalau kita menganggap ada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu ya pasti Tuhan. Ya. Jadi kalau ada yang lebih tinggi, nggak mungkin. Karena yang paling puncak, yang paling tinggi itu ya Tuhan itu sendiri. Maka hari ini kalau kita meyakini, ya mengagungkan, yang itu kok seolah-olah melebihi kemutlakannya Tuhan, ya artinya ya itu bukannya salahnya Tuhan, tapi yo diri kita sendiri. Yo mengimani yang harusnya ada di bawahnya Tuhan kok seolah-olah kita posisikan ada di atasnya Tuhan. Akhirnya kita terjebak pada yang namanya dualisme, ya. Termasuk apa? Tuhan itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Jadi manusia, entah itu filosof, entah itu ulama, entah itu hukama atau fakih, akalnya itu setinggi mungkin, secerdas mungkin, bagaimanapun nggak bisa menjangkau keberadaannya Tuhan. Makanya basis ini kan sebelumnya jauh-jauh hari itu sudah disindir oleh seorang filosof peripatetik yang namanya itu Al-Kindi. Jadi Al-Kindi itu mengatakan, kalau kamu itu dalam pikiranmu mengatakan Tuhan itu maha adil, maha esa, maha bijaksana, sadarilah bahwa itu bukan Tuhan loh ya. Jadi hari ini ya teman-teman, kalau kita dalam pikiran kita Tuhan itu maha bijaksana loh ya. Kebijaksanaannya itu melebihi kebijaksanaannya raja. Loh, walaupun kita punya kesimpulan demikian, tapi tetap pikiran kita itu tidak bisa menjangkau kebijaksanaannya Tuhan. Ya, makanya Al-Kindi itu punya gagasan yang disebut itu teori negasi. Jadi pikiran kita tentang kemahaannya Tuhan itu harus kita sangkal. Karena apa? Karena pikiran kita itu lemah, nggak bisa menjangkau sesuatu yang paling sempurna. Walaupun kita punya konsep-konsep yang indah, yang sempurna tentang Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan Tuhan. Ya, karena akal manusia itu bagaimanapun nggak bisa menjangkau ke sana. Tapi kok hari ini kita bersikukuh, wes pokoknya Tuhan itu maha sempurna, nggak boleh dibantah. Yaitu secara tidak langsung kita telah mendegradasikan yang mulanya Tuhan itu sempurna, maha macam-macam, yaitu kita runtuhkan sendiri, ya, kita turunkan sendiri dengan akal kita karena akal kita itu lemah, ya. Jadi teman-teman itu nggak boleh sombong dengan pikirannya, dengan gagasannya. Jadi bagaimanapun hasil dari pikiran kita tentang Tuhan, sadarilah bahwa itu bukan Tuhan. Tuhan melebihi itu, jauh daripada apa yang kita pikirkan. Termasuk Tuhan itu tidak hanya yang yang basisnya spiritual, tapi pun Tuhan pun juga yang itu meliputi yang kelihatan. Jadi Tuhan itu yang materi sekaligus pun juga yang non materi. Ini kan agak kelihatan wujudiahnya kan. Kalau hari ini kan kita persepsinya, keyakinan kita, Tuhan itu yo metafisika. Tidak bisa masuk ke dalam materi. Yo bagaimanapun kalau Tuhan itu ke materi, nanti yo Tuhan itu tercemari. Loh, itu kalau katanya Samsudin As-Sumatrani, wujud Tuhan itu ya mencangkup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Artinya apa? Entah itu dalam dimensi metafisika, termasuk dalam dimensi yang materi, semuanya itu ya
diliputi oleh Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hakikat zat dan sifat sebenarnya itu ya 20, tapi itu sebenarnya hakikatnya hanya satu. Ya, jadi teman-teman hari ini kan mengenal ada Asmaul Husna. Ya, itu sebenarnya ya hanya satu. Atau sifat wajibnya Tuhan yang jumlahnya 20, sebenarnya itu dicakup dalam yang itu satu saja. Ya, yang itu nanti sifatnya itu macam-macam. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ini yang unik ya. Jadi Tuhan itu Qadim dan Baqo. Jadi Tuhan itu tidak berawal sekaligus itu tidak berakhir. Sedangkan selain Tuhan termasuk manusia itu fana. Maksudnya apa? Maksudnya itu enggak ada. Walaupun manusia itu ada, ya sebenarnya dia itu fana. Dia enggak hakiki, dia enggak Qadim dan dia enggak Baqo. Makanya beliau itu mengibaratkan apa? Seperti halnya melihat cermin dengan rupa yang terbayang dalam cermin. Jadi kalau teman-teman itu sedang bercermin, yang ada di dalam cermin itu kan berupa gambar. Gambar yang ada di dalam cermin itu enggak hakiki, itu fana. Sedangkan teman-teman yang sedang bercermin itu sifatnya Qadim dan Baqo. Ya, jadi itulah gambarannya kayak Tuhan ketika lahir adanya alam semesta. Ya, jadi apa? Gambar-gambar yang ada di alam semesta itu sebenarnya representasi dari gambarannya Tuhan yang itu hasil dari ketika Tuhan itu bercermin, ya. Ketika Tuhan itu bercermin, lahir yang namanya alam semesta. Tapi itu gambar yang ada di dalam cermin. Kalau itu yang ada di dalam cermin, artinya itu enggak hakiki, artinya itu enggak kodim, artinya pun juga enggak bako. Tetap yang kodim, yang bako itu ya Tuhan itu sendiri ketika dia bercermin. Tapi hasil atau gambar yang ada di cermin itu fana, itu enggak hakiki. Nah itu ya, ini garis besar ajarannya beliau. Ada lagi, ini selanjutnya. Jadi ada kalimat syahadat la ilaha illallah ya, yang sering kita artikan tiada Tuhan selain Allah. Tapi katanya Samsudin As-Sumatrani enggak begitu. Harus kita tafsirkan sebagai apa? Tiada wujudku, yang ada itu ya hanya wujudnya Allah. Jadi teman-teman, ketika misalnya syahadat ya mengucapkan la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah. Tapi apa? Sekaligus kita itu meniadakan diri kita. Ya, sebenarnya apa yuk tadi diri kita itu enggak ada, wujud kita sebagai manusia itu enggak ada, yang ada itu ya wujudnya Tuhan. Jadi teman-teman misalnya lagi wirid gitu ya, sadarilah bahwa aku itu enggak ada, yang ada itu hanya Tuhan, yang kuasa itu ya hanya Tuhan. Jadi enggak sekedar kita itu menafikan kalau Tuhan itu hanya satu, termasuk kita meniadakan diri kita. Disitulah syahadat kita baru murni. Ada juga, ini yang penting nanti yang menjadi polemik antara Samsudin As-Sumatrani dengan Nuruddin Aroniri. Jadi orang yang memiliki makrifat atau pengetahuan yang sempurna itu adalah mereka yang mengetahui antara aspek tanzih dan aspek tasbih. Jadi seorang sufi itu harus mengetahui perbedaan dan kemiripan antara Tuhan dan makhluknya. Iya, Tuhan itu maha bijaksana. Iya, Tuhan itu maha baik. Tapi makhluk manusia itu pun juga bisa baik. Loh, itu kan ada persamaan. Tapi kesamaan antara Tuhan dan makhluknya itu pasti memiliki tasbih, memiliki tanzih, perbedaan. Ya, jadi kebaikannya Tuhan itu jauh lebih baik daripada kebaikannya manusia. Kalau kita hanya masuk dalam tanzih saja, ya nanti ya hasilnya apa? Kita bisa mengafirkan, kita bisa menyesatkan. Makanya apa?
Kalau kita memiliki makrifat, pengetahuan, ya kita harus menguasai tanzih dan sekaligus tasbih. Kita mengetahui adanya perbedaan antara Tuhan dan manusia. Termasuk pun juga kita mengetahui ada keserupaan antara Tuhan dan manusia. Gitu ya. Dan yang terakhir, ajaran wujud itu tercakup dalam martabat 7. Ini nanti yang sangat terkenal sekali. Jadi ajaran martabat 7 itu sebenarnya apa? Itu adalah manifestasinya Tuhan. Ya, nanti dalam sesi ini nanti kita akan bedah di poin di sesi tertentu. Ya, oke, baru kita masuk martabat 7 ini loh. Ya, jadi ada ahadiyah, ada wahidiyah, ada suhudi, ada alam arwah, ada alam mithal, ada alam atsam, dan ada alam insan. Ya, jumlahnya 7, makanya disebut martabat 7. Yang pertama ahadiyah. Jadi pada level ahadiyah ini, wujud Tuhan merupakan zat yang mutlak. Jadi Tuhan itu tidak bernama, tidak bersifat, tidak dapat dipahami dan dikayalkan. Dan Tuhan itu tidak sesudah dan tidak sebelum. Dan Tuhan tidak terikat, tidak terpisah, tidak di atas maupun tidak di bawah. Dan Tuhan itu tidak pula bernama dan dinamai. Ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu bagaikan fi al-amma. Jadi kabut yang gelap yang itu nggak bisa dibaca. Ya, jadi teman-teman hari ini kalau masuk ke dalam wilayah ahadiyah itu nggak bisa menyebut Tuhan. Jadi kenapa hari ini kita menyebut Allah, ya, menyebut Tuhan, itu hanya untuk mempermudah kita menjangkau Tuhan. Tapi kok sudah masuk ke ahadiyah, Tuhan itu sudah tidak bersifat, tidak bernama, tidak bisa dikayalkan, tidak bisa diikat, tidak bisa dijangkau. Ya, gambarannya seperti kabut gelap. Jadi teman-teman kalau belajar salah satu agama yang ada di Tionghoa, itu kan ada agama yang disebut Taoisme. Jadi Tuhannya yang itu namanya Tao. Jadi Tao ini gambarannya seperti balok yang belum terukur. Kalau balok itu belum terukur, artinya kita nggak bisa menamakan ini namanya apa. Ini jenisnya apa, ini identitasnya apa. Karena baloknya belum diukir. Kalau nanti baloknya ini sudah diukir, jadilah kursi, jadilah meja, jadilah lemari. Artinya balok ini bisa disebut, bisa diberi nama. Tapi kok baloknya belum diukir, kita nggak bisa memberikan nama. Kita tidak bisa memberikan label-label pada balok yang itu belum terukir. Ini sebagaimana kedudukannya Tuhan pada wilayah ahadiyah. Jadi di level ahadiyah ini bagaimanapun manusia nggak bisa menjangkaunya. Bahkan kita memberi namanya saja nggak bisa. Gambarannya ya kayak tadi, seperti halnya kabut gelap. Kalau itu kabut gelap, artinya samar-samar, nggak jelas. Ya. Baru nanti pada step wahidiyah. Ini baru ketika Tuhan yang mulanya nggak bisa diberi nama. Di level wahidiyah ini, baru Tuhan itu menampakkan pada penampakan pertama. Jadi Tuhan yang sendirian itu, ya, yang selain Tuhan itu nggak ada saat itu. Yang ada ya Tuhan. Dan Tuhan itu tidak melihat keluar dirinya. Kalau kita membayangkan saat Tuhan sendirian, kok Tuhan melihat sesuatu di luar dirinya Tuhan, artinya ya ada dualisme, ada wujud yang lain yang itu selain Tuhan. Dan itu nggak mungkin. Karena Tuhan itu esa, Tuhan itu hanya satu. Kalau kok seandainya Tuhan itu memikirkan atau membayangkan, ya, yang itu di luar dirinya Tuhan, ya artinya apa? Tuhan itu ada tandingannya. Dan itu menurut Samsudin As-Sumatrani itu nggak mungkin. Ya. Jadi ketika Tuhan itu menampakkan awal, yang disebut ta'ayun al-awal, jadi Tuhan itu tidak melihat keluar, tapi melihat ke dalam dirinya.
Makanya ada pepatah Arab ini, dan pepatah Arab ini bukan mengarahnya ke Tuhan tapi ke manusia ya. Jadi man arofa nafsahu. Ayo kita mengenali diri kita. Jadi mengenali diri itu kan bukan keluar tapi ke dalam. Ya, aku ini siapa? Who am I? Tujuan hidup saya itu mau kemana? Ya. Dan saya itu hidup itu arahnya mau kemana? Keinginan saya itu apa? Jadi who am I kita itu bukan keluar, tapi masuk ke dalam diri kita. Ayo kita cari yang itu ada di dalam diri kita. Ini sebagaimana gambarannya Wahidiyah atau Ta'ayun al-awal. Jadi Tuhan itu tidak sibuk keluar, karena di luar Tuhan itu enggak ada. Ya, yang ada saat itu ya Tuhan yang sedang sendirinya. Kalau seandainya Tuhan itu berimajinasi, jadi saya mengatakan ini untuk memudahkan saja ya. Bukan berarti kemudian saya menggambarkan Tuhan itu kayak manusia, nggak begitu. Yo biar gagasan kita atau pikiran kita itu mudah untuk memahaminya. Jadi Tuhan yang sendirian itu, Tuhan itu nggak keluar diri, tapi masuk ke dalam dirinya. Ketika masuk ke dalam dirinya, Tuhan itu menemukan ada zat dan ada sifat. Ya, ketemulah apa? Aku ini maha indah, aku ini maha bijaksana, aku ini maha adil, aku ini maha latif, maha lembut. Yang itu dijelaskan di Asmaul Husna. Jadi Tuhan yang itu melihat dirinya, dia terpesona, dia takjub melihat dirinya. Dari situlah masuk ke step yang ketiga, yaitu suhudi. Suhudi itu apa? Yaitu penampakan diri yang kedua. Jadi Tuhan itu apa? Ketika dia terpesona melihat dirinya, ya kagum dengan apa-apa yang ada di dalam dirinya, karena ada kebijaksanaan yang luar biasa. Kemudian di makom suhudi ini lahir yang namanya kun, ya. Jadi jadilah sesuatu nanti. Nah, nanti dari suhudi ini nanti melimpah yang disebut alam arwah. Jadi ketika tadi Tuhan terpesona dengan dirinya, ya, kemudian lahir firman yang pertama yaitu kun, ya, jadilah sesuatu, yang itu lahir Nur Muhammadiyah. Jadi Nur Muhammadiyah itu Nabi Muhammad yang bukan materi, tapi yang berupa cahaya. Makanya ada hadis itu yang menjelaskan ketika Nabi Adam sama Ibunda Hawa yang itu apa namanya mereka itu menikah, itu kan mas kawinnya itu kan bukan berupa cincin, bukan berupa mahar ya, tapi apa? Yaitu dengan syahadat, syahadat kepada Allah, termasuk pun juga syahadat kepada Muhammad. Yang itu dipertanyakan oleh Nabi Adam, loh itu kok ada tulisan Muhammad Rasulullah ya, yang itu ada di arsinya Allah. Artinya apa? Nur Muhammadiyah saat itu sudah ada yang itu berupa cahaya, belum berupa materi. Nah, di alam arwah ini nanti ya, jadi lahir representasi pertama dari Tuhan itu ya Nur Muhammadiyah ini. Jadi prototip pertama penciptaannya Tuhan yang paling pertama itu adalah Nur Muhammadiyah. Dari Nur Muhammadiyah ini nanti muncul roh segala makhluk yang ada. Ya, dari situ yang mulanya alam arwah muncul yang namanya alam mithal. Ya. Jadi alam mithal ini apa? Diferensiasi dari Nur Muhammad yang itu berupa roh, ya, berupa roh perorangan yang ada. Jadi setiap manusia yang ada sampai hari ini ada, itu sebenarnya adalah percikan dari Nur Muhammadiyah. Dan Nur Muhammadiyah ini adalah prototip atau hasil dari refleksinya kagumnya Tuhan terhadap dirinya sendiri. Jadi Tuhan ketika kagum dengan dirinya sendiri, terpesona dengan dirinya, itu lahir dari Nur Muhammadiyah. Adanya Nur Muhammadiyah ini lahir yang namanya alam semesta, termasuk adalah manusia. Gambarannya seperti laut yang itu melahirkan dirinya dalam citra ombak. Jadi kalau ada ombak pasti ada laut.
Kalau ada laut, yo pasti ada ombak, keduanya nggak bisa dipisahkan. Kalau ada Nur Muhammadiyah, yo pasti ada alam semesta. Kalau ada alam semesta, itu sumbernya adalah Nur Muhammadiyah. Sedangkan Nur Muhammadiyah ini adalah prototipe dari Tuhan itu sendiri. Ya, itu yang disebut alam midhal. Selanjutnya ada alam atsam. Jadi ini alam ketika sudah materi yang mulanya itu berupa roh, sekarang itu sudah menjadi suatu kehidupan yang bentuknya itu materi. Ya, yang materi itu terdiri dari atas unsur api, angin, tanah, air, ya. Jadi kayak Avatar ya, yang menguasai 4 elemen besar alam semesta itu. Jadi alam semesta ini ada 4 elemennya, ya, yang itu bisa menyatu dan bisa terpisah, ya. Maksudnya apa? Alam ini bisa harmonis. Harmonisnya apa? Ya karena ada kesatuan, ya. Tapi alam semesta ini bisa rusak dan bisa apa namanya, bisa hancur ya karena apa, antara api dan angin dan lain sebagainya itu terpisah, nggak bisa menjadi satu kesatuan. Yo kalau itu terpisah, yo akhirnya yo alam semesta ini nggak harmonis yang pada puncaknya nanti yo kiamat. Makanya itu ada filosof purba yang itu menegaskan apa, alam ini rusak, bisa menyatu dan bisa rusak itu karena ada dua daya. Daya yang pertama itu adalah daya cinta. Sedangkan daya yang kedua itu adalah daya kebencian. Kalau teman-teman itu pengen harmonis dengan dirinya, dengan alam semesta, maka kita harus memakai perspektif cinta. Kalau kok kita pengen rusak-rusakan, pengen terpisah, ya kita harus menggunakan daya kebencian. Maka teman-teman tinggal pilih yang mana. Ya, jadi alam midhal ini, bukan, alam atsam ini ketika apa? Ketika diferensiasi dari Nur Muhammad tadi melimpah berupa roh-roh yang itu meliputi alam semesta. Kemudian baru masuk alam materi. Ya. Yang terakhir apa? Yaitu alam insan. Ya, jadi dari bentuk-bentuk alam semesta yang sudah ada, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, termasuk api, angin, tanah, air, dan udara, ya, termasuk pun juga manusia, itu yang paling hakiki, ya, yang kedudukannya paling dekat sama Tuhan, itu adalah Muhammad atau Nabi Muhammad. Beliau ini sebagai insanul kamil, satu-satunya makhluk yang itu paling dekat sama Allah, ya. Kenapa demikian? Ya karena tadi Nabi Muhammad itu ya sebagai sumber adanya alam semesta. Dan Nabi Muhammad ini prototipe pertama atau kun pertamanya dari Allah yang itu melahirkan Nabi Muhammad. Gara-gara engkau Muhammad, maka kuciptakan alam semesta biar mereka itu mengenalku. Jadi alam semesta itu ada, itu ya gara-gara Nabi Muhammad itu yang saat itu berupa Nur Muhammadiyah. Itu ya, itu yang disebut martabat 7. Kita lanjutkan lagi gagasannya beliau. Kalau ini wahdatul wujud. Jadi kan tadi poin-poinnya sudah kelihatan. Ya, basisnya itu wujud ya. Jadi segala sesuatu yang ada yang memiliki wujud yang hakiki itu ya wujud yang dimiliki Tuhan. Sedangkan alam semesta yang ada, yang hari ini wujud, itu sebenarnya maujud. Adanya itu karena diwujudkan oleh Tuhan. Jadi ada wujud dan ada maujud. Jadi wujud yang hakiki itu ya wujud yang dimiliki Tuhan. Sedangkan selain Tuhan yang berupa makhluk itu sebenarnya yang disebut maujud. Dia bisa ada, dia bisa tidak ada, itu ya tergantung Tuhan. Makanya teman-teman hari ini kok terlalu menuhankan manusia, terlalu menuhankan kuburan ya. Lu sebenarnya semua itu maujud, itu enggak hakiki. Itu ada ya karena diwujudkan oleh Tuhan. Dia bisa ada dan tidak bisa, atau bisa juga tidak ada. Makanya kalau kita mengetahui ini, ayo kita perkuat keimanan kita. Kita hanya menyembah yang itu wujud.
wujud yang hakiki yang itu dimiliki oleh Tuhan. Selain Tuhan itu enggak hakiki. Kenapa kita sibuk menyembah mereka? Kenapa kok kita sibuk memuliakan mereka? Ayo kita muliakan Allah. Kan begitu. Jadi itu pandangan Wahdatul Wujudnya Samsudin As-Sumatrani, ya. Jadi ada maksud kalimat tauhid yang ini nanti mengarahnya ke Wahdatul Wujud, ya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Jadi tauhid yang pertama itu ada tauhid al-mubtadi. Ini adalah tingkatan seorang pemula. Jadi tauhid mereka itu apa? Yaitu tiada yang disembah kecuali Allah. Jadi yang disembah itu yo hanya satu, tidak dualisme atau pluralisme atau macam-macam. Hari ini kok kita masih menyembah sesuatu selain Tuhan, ya. Entah itu menyembah kuburan, entah itu menyembah pohon besar, entah itu menyembah jabatan. Artinya ya kita belum sampai ke tingkat al-mubtadi, ya. Kita bukan sebagai pemula, pemula saja bukan. Kita masih jauh dari pemula. Karena apa? Ya karena kita masih mengagungkan sesuatu atau menyembah sesuatu selain Tuhan. Makanya apa? Ayo kita bunuh Tuhan-Tuhan yang ada. Kita tinggalkan satu Tuhan saja yang itu yang harus kita sembah. Kalau kita bisa demikian, artinya apa? Tauhid kita itu sudah tauhid al-mubtadi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada tauhid al-mutawasid. Ini adalah tingkatan orang menengah. Jadi mereka itu meyakini tidak ada maksud yang dikehendaki kecuali Tuhan. Jadi keinginan yang ada, maksud yang ada, sebenarnya adalah keinginan yang itu sebenarnya dimiliki oleh Tuhan. Keinginan kita itu enggak ada. Sebagaimana tadi, wujud kita itu enggak ada, apalagi keinginan kita, apalagi harapan kita, apalagi persepsi kita itu sebenarnya enggak ada. Kalau yang pertama itu kita fokus pada menyembah satu Tuhan, kalau tauhid yang al-mutawasid ini mengarah pada diri kita, ya, mengarah yang ada di dalam diri kita sebenarnya walaupun secara wujud kita enggak ada, sebenarnya yang ada di dalam diri kita pun juga enggak ada. Ya, artinya apa? Tauhid al-mutawasid ini kita menghilangkan diri kita. Ya. Sebagaimana tadi, kita memfanakan, menghancurkan diri kita. Karena kita sadar kita itu enggak ada. Wujud yang hakiki itu ya wujudnya Tuhan. Kalau kita tahu demikian, ya artinya ya apa yang kita lihat diri kita ini, entah apa yang ada di dalam diri kita, sebenarnya itu enggak ada, enggak hakiki. Walaupun ada, itu rusak, itu enggak langgeng. Ya, jadi itu tauhidnya mutawasid ya. Hari ini kan bertolak belakang dengan diri kita. Kita merasa yang nampak ini ada, yang ada di dalam diri kita pun juga ada. Kalau kita mau sukses di tauhid al-mutawasid, yuk kita hilangkan semuanya. Yuk karena kita nggak ada, kita itu fana, kita itu hancur, kita hanya gambaran-gambaran hasil dari gambarannya Tuhan yang itu ada di gambar cermin. Dan itu nggak hakiki. Kalau kita sudah sukses pada tauhid al-mutawasid, kita akan bisa masuk tauhid al-muntahi. Ini adalah tauhid paling puncak. Jadi ketika kita sudah meniadakan diri kita, akhirnya apa? Akhirnya tidak ada wujud kecuali adalah wujudnya Allah. Tidak ada sesuatu yang dikehendaki kecuali adalah kehendaknya Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali adalah yang itu dirindoi oleh Allah. Kita nggak punya hak apa-apa tentang itu. Kita sudah hilang. Yang ada itu hanya wujud Allah. Jadi ini kan beberapa para sufi wujudiyah termasuk Syekh Siti Jenar itu kan sudah masuk pada makom al-muntahi. Ya, itu kan ada perdebatan ketika disuani oleh salah satu seorang wali. Saya pengen ketemu Syekh Siti Jenar. Jawabannya Siti Jenar mudah.
Siti Jenarnya nggak ada, yang ada itu hanya Tuhan, gitu ya. Itu kan kalimat itu apa? Aku ini nggak ada sebagai manusia, yang ada itu ya Tuhan. Wah, kalau kita serempet di sini, seolah-olah semuanya Tuhan. Nanti teman-teman menganggap aku ini ya Tuhan, nggak begitu. Teman-teman hari ini mengaku dirinya Tuhan, tapi teman-teman sadar sebagai kemanusiaannya. Lu sedangkan para sufi ketika termasuk Siti Jenar mengatakan Siti Jenar itu enggak ada, yang ada Tuhan. Lu saat dia mengatakan itu, kemanusiaannya itu sudah enggak ada. Ya, nafsunya apa namanya, sisi dimensi nafsiahnya itu sudah hilang, sudah fana. Yang ada itu kesadarannya Tuhan, sedangkan kesadarannya diri sebagai manusia itu sudah lenyap. Disitulah Tuhan itu masuk ke dalam dirinya. Makanya nggak salah Siti Jenar mengatakan Siti Jenar itu nggak ada, yang ada itu adalah Allah. Ya, makanya Samsudin As-Sumatrani ini sebenarnya ingin mengatakan apa? Segala sesuatu yang ada itu ya hanyalah Allah. Inilah yang disebut wahdatul wujud. Ya, inilah nanti yang dikritik habis-habisan oleh Syekh Nuruddin Ar-Roniri. Nanti kita lihat ya. Ada juga dari beliau ya, yang disebut tajalli. Ya, jadi konsep tajalli ini apa sih? Jadi dalam kesendiriannya Tuhan, Tuhan itu ingin melihat dirinya di luar dirinya. Dan oleh karena itu dijadikan alam semesta. Jadi kenapa kok ada alam semesta? Ya, karena Tuhan itu yo ingin melihat dirinya di luar dirinya Tuhan. Ketika Tuhan itu ingin melihat dirinya di luar dirinya Tuhan, sebenarnya dia itu sedang berkaca, sedang melihat dirinya sendiri. Maksudnya apa? Alam semesta ini ada, yang itu sangat luas. Sebenarnya itu ya tadi, itu adalah cerminannya dari Tuhan. Tuhan itu sedang bertajali, sedang menampakkan dirinya di alam semesta. Inilah nanti yang dikejar oleh para sufi. Jadi para sufi untuk mendekati Tuhan yang arahnya itu ke dalam dirinya, termasuk para sufi itu mengejar Tuhan yang itu pun juga keluar dirinya, yaitu apa? Melihat keindahan-keindahan yang ada di alam semesta, karena mereka sadar Tuhan itu senantiasa bertajali, menampakkan dirinya yang itu berupa alam semesta. Ya, hari ini kan kita nggak sadar begitu ya. Kita melihat lautan, kita melihat purnama, kita melihat apa namanya alam semesta. Kita kan hanya berhenti di materi, ya. Tapi kalau kita bisa masuk ke tauhid al-muntahi tadi, ya, kita akan menangkap Tuhan itu sebenarnya menampakkan dirinya yang wujudnya itu ya alam semesta. Jadi Tuhan yang sendirian, yang itu ingin melihat dirinya, yang itu dari luar dirinya, dari situlah Tuhan itu menjadikan alam semesta. Jadi alam semesta ini ya gambaran dari Tuhan, itulah yang disebut tajalli. Termasuk alam semesta dan segala isinya, termasuk adalah manusia. Itu loh gambarnya. Alam itu merupakan cermin bagi Tuhan. Ketika Tuhan itu ingin melihat dirinya, ia melihat alam semesta. Atau Tuhan itu ingin diketahui, maka ia menampakkan diri dalam bentuk tajalli. Jadi ketika Tuhan itu bertajalli, yang itu gambarnya alam semesta, sebenarnya Tuhan itu menghadirkan dirinya biar Tuhan itu bisa dikenali oleh manusia. Jadi untuk mendekati Tuhan, untuk mengenali Tuhan sebenarnya itu sangat mudah, ya. Jadi kita hari ini sibuk ke kuburan atau kemana, ya, ke Mekah atau kemana. Loh, tiap hari Tuhan itu hadir loh ya. Kalau kita memakai perspektifnya wujud Dia, ya, Tuhan itu senantiasa hadir. Hanya kita itu nggak sadar. Ya, kehadirannya Tuhan itu yang itu berupa alam semesta, Tuhan itu ingin diketahui, ingin dikenali, biar manusia itu bisa jatuh cinta sama Tuhan. Ya, karena basisnya para sufi itu Tuhan itu jauh-jauh hari itu sudah jatuh cinta sama manusia. Saking jatuh cintanya Tuhan sama manusia, Tuhan itu betak-betaknya dia menampakkan dirinya setiap hari, ya, setiap waktu.
biar manusia itu biar manusia itu bisa sadar, ini loh aku yang tiap hari itu bertajali, biar kamu itu para manusia mengenalnya sekaligus bisa jatuh cinta. Tapi hari ini kan kita hanya sibuk cinta-cintaan sama sama yang nggak penting-penting, sama yang remeh-remeh ya. Padahal Allah itu hadir biar kita mengenal dan biar kita itu bisa jatuh cinta pada Allah. Tapi kita nggak sampai ke sana. Makanya ayo kita pelan-pelan refleksi ya. Termasuk apa? Kita who am I? Kita kenali diri kita. Itu ya, itu yang disebut tajali. Ini yang sering kita bahas dalam tema-tema sebelumnya. Baru kita masuk ke beberapa kecaman dari beberapa sufi yang itu mengecam Samsudin As-Sumatrani. Ya, jadi beliau ini sejak 16 Masehi itu sudah banyak yang mengecam, termasuk pun beliau dicerca. Ya, jadi tidak hanya para sufi yang lain, termasuk pun juga kecaman yang amat tajam itu pertama kali datang dari Nuruddin Aroniri. Ya, jadi tadi beliau ini seorang Syekh India yang itu merantau dan menetap ke Aceh. Dan menurut Aroniri ini, ajaran Hamzah Fansuri, jadi Hamzah Fansuri ini adalah gurunya Samsudin As-Sumatrani. Mereka berdua itu dianggap oleh Aroniri sebagai yang membawa ajaran mulhidah, yaitu ajaran yang sesat. Ya. Jadi kenapa Nuruddin Aroniri mengatakan demikian? Ya, mereka punya alasan. Beliau punya alasan yang kuat. Ya, coba kita lihat ya. Ada istilah yang disebut kesatuan wujud Tuhan dengan makhluk. Ini kan ajarannya Samsudin As-Sumatrani. Ya, jadi segala yang ada itu yo kesatuan wujudnya Tuhan. Itu yo sebenarnya adalah wujudnya Tuhan itu sendiri, sedangkan makhluk itu enggak ada. Nah, ini dibantah oleh Aroniri. Ya, jadi jika Tuhan dan makhluk itu hakikatnya satu, ya, maka dengan sifat-sifat ketuhanannya, manusia ini akan dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Termasuk manusia pun juga mengetahui apa perbuatan yang sebelumnya maupun yang ada di masa depan. Ya, tapi bagi Aroniri itu mustahil dan nggak mungkin. Manusia itu nggak mungkin mengetahui sesuatu yang ada di atas langit maupun yang ada di atas bumi atau yang ada di bumi. Ya, termasuk manusia itu nggak mungkin nggak bisa menjangkau sesuatu yang ada di depan. Ya, tapi kok ajaran wujudiyah yang itu disampaikan oleh Samsudin As-Sumatrani seolah-olah antara Tuhan dan manusia itu sama. Kalau itu sama, artinya ya manusia punya sifat-sifat sebagaimana sifatnya Tuhan. Kalau manusia punya sifat yang dimiliki oleh Tuhan, ya artinya ya pengetahuan manusia itu ya sama seperti pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa membaca masa depan, memiliki pengetahuan yang belum terjadi, manusia harusnya bisa. Tuhan itu mengetahui apa-apa yang ada di alam semesta. Harusnya manusia ya mengetahui itu. Tapi pada hakikatnya manusia nggak bisa loh ya. Makanya apa? Hal tersebut itu mustahil terjadi pada manusia. Itu yang dikritik oleh Nuruddin Aroniri. Nggak mungkin. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Manusia punya pengetahuan, tapi pengetahuannya Tuhan jauh melebihi apa yang diketahui oleh manusia. Kalau kok ada yang menyamakan Tuhan sebagaimana manusia sebagaimana Tuhan, kemudian manusia bisa memiliki pengetahuan dan sifat-sifat sebagaimana Tuhan, itu mustahil. Nah, kemustahilan itu ada 4 katanya Nuruddin Aroniri. Yang pertama apa? Yaitu intikal. Ya. Jadi seolah-olah wujudnya Allah itu berpindah kepada makhluk. Gambarannya kok lucu ya. Mosok Allah kok berpindah kepada makhluk, padahal Allah itu sesuatu yang non materi. Yang non materi masuk ke materi itu nggak mungkin. Itu seolah-olah seperti orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain loh. Satu tempat ke tempat yang lain itu artinya kan dari materi satu ke materi yang lain. Itu bagi Tuhan nggak mungkin.
Ya, bagi manusia mungkin, tapi bagi Tuhan itu nggak mungkin. Itu katanya Nuruddin. Yang kedua apa? Itu ittihad. Ya. Jadi ketika dua wujud itu menjadi satu, gambarannya itu kayak itu loh. Kayak setetes air yang itu jatuh di tengah samudra. Tetesannya air kan nggak kelihatan, yang ada itu ya samudranya. Tapi pandangan seperti itu dibantah oleh Nuruddin Aroniri. Nggak bisa dua wujud menjadi satu, itu nggak bisa. Karena apa? Antara dua wujud itu ya hakikatnya berbeda, esensinya berbeda. Kalau itu berbeda, bagaimana bisa menjadi kesatuan? Nggak mungkin bisa itihad. Gambarannya kok seperti bersatunya emas dengan tembaga. Emas itu nggak bisa loh bersatu dengan tembaga. Sebagaimana manusia nggak bisa bersatu dengan Tuhan. Begitupun sebaliknya, nggak mungkin Tuhan bisa bersatu dengan manusia. Karena itu dua entitas yang berbeda. Itu kritik yang kedua. Kritik yang ketiga, itu yang disebut hulul. Jadi wujud Allah itu masuk ke dalam makhluk. Ya, jadi seperti air yang itu masuk ke dalam kendi. Ini kan ajarannya Mansur Ibnu Al-Halaj. Jadi ada nasut dan ada lahut. Ketika manusianya nasutnya sudah tidak ada, yang ada nanti ya lahutnya. Kalau lahutnya itu sudah ada, maka nasut yang itu dimiliki oleh manusia itu masuk ke dalam lahutnya manusia. Artinya apa? Artinya Tuhan itu turun masuk ke dalam hatinya manusia. Ya, mosok begitu katanya Nuruddin Aroniri. Ya itu nggak mungkin. Mosok Tuhan gambarannya kok seperti air masuk ke dalam kendi. Nah, itu pandangan yang itu nggak disetujui atau dikecam dianggap sesat oleh Nuruddin Aroniri. Termasuk adalah itisol. Jadi wujud Allah itu seolah-olah berhubungan dengan makhluk seperti manusia dengan tangannya, dengan matanya, dengan kakinya. Dan itu mustahil. Ya, jadi Nuruddin ini nggak setuju dan menyesatkan Samsudin As-Sumatrani, tapi Nuruddin Aroni ini punya argumentasi yang kuat. Nggak seperti kita. Kita menyalahkan, kita menyesatkan. Ketika kita ditanya, alasanmu apa? Dasarnya apa? Argumentasimu apa? Kita nggak tahu. Ya, itulah level-levelnya kita gitu ya. Nah, inti kecamannya Nuruddin Aroniri. Ini nanti berdampak luar biasa pada penelitian-penelitian setelahnya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara data yang lemah. Kebanyakan para peneliti, terutama pada 9 Masehi, mereka itu hanya menerima apa adanya dari pandangannya Nuruddin Aroniri yang itu menyesatkan Samsudin sebagai mulhid dan zindik. Ya, jadi teman-teman, kalau meneliti kok hanya menerima apa adanya, otomatis hanya mengintil pandangan-pandangan yang sebelumnya, nggak kritis. Termasuk ini, para peneliti yang itu berpihak pada pandangan-pandangan yang sebelumnya. Yang pertama ada Nieuwenhits, ya. Beliau ini mengatakan katers mistisi. Jadi antara Hamzah dan Samsudin As-Sumatrani itu adalah seorang sufi yang menyimpang, yang sudah keluar dari agama, yang sudah keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Itu hasil dari penelitiannya. Termasuk pun juga dari John yang mengatakan apa namanya, yang disebut heterodoks panteisme. Jadi mereka itu sebagai penganut serba Tuhan yang mereka itu menyimpang, ya. Jadi semuanya itu ya wujudnya Allah. Berarti benar dong kalau Isa mengatakan dirinya Tuhan, silahkan mengatakan Isa itu Tuhan, tapi jangan mengatakan Tuhan itu Isa, jangan dibalik logikanya. Ya, itu dari John. Kalau dari Hadi Wijono, ya, beliau ini mengatakan kedua orang itu sebagai penyebar ajaran yang itu menyimpang dari ajaran yang benar, yang itu tidak sama dengan ajaran Al-Quran. Ya, jadi
ajarannya Samsudin dan Hamzah Fansuri antara guru dan murid itu dianggap ajaran yang sudah keluar dari ajaran Al-Quran. Yang terakhir ada Weinstein, ya. Ini pun juga sama karena menerima apa adanya. Yang mengatakan apa? Keduanya itu sufi yang termasuk pengarang tasawuf yang menyimpang, ya. Jadi Group of Written of Hysterical Mysticism, ya. Mereka itu para tasawuf, para sufi yang telah menyimpang dari ajaran sufi yang sebenarnya. Mereka punya ajaran sendiri dan ajarannya itu mulhid dan yindik. Kenapa kok mereka pada kesimpulan demikian? Ya karena mereka datanya lemah dan mereka hanya menerima apa adanya. Ya, ini beberapa kecaman para peneliti yang menganggap Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Sumatrani itu dianggap ajarannya sesat dan kafir. Ya, makanya saat saat di eranya Nuruddin Aroniri itu kan memerintahkan seluruh karya-karyanya Samsudin As-Sumatrani itu harus dibakar semuanya. Nah, baru kita masuk ke pembelaan. Yo, ada yang mengecam, kita pun juga harus mencari pembelaannya juga biar kita punya dua pandangan. Kalau saya kasih celaannya saja nanti takutnya teman-teman hanya menyalahkan saja. Tapi saya mencari ini pembelaan dari hasil disertasinya Dahlan, yaitu pada tahun 1992 Masehi. Jadi disertasinya beliau judulnya itu Tasawuf Samsudin As-Sumatrani. Oke, coba kita lihat ya bagaimana hasil noveltinya beliau. Jadi pandangannya Samsudin As-Sumatrani yang punya pandangan Tuhan meliputi segala sesuatu, sebenarnya itu nggak bertentangan loh di dalam Al-Quran. Loh, Al-Quran itu ngomong sendiri loh. Ya, terutama di Quran surat Al-Fusilat ayat 52. Isinya apa? Ketahuilah sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi kalau ada pandangan tajali, Allah menampakkan wujudnya yang itu ada di alam semesta, termasuk di manusia, lu itu pun juga sejalan dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran sendiri itu ngomong, ya, Tuhan itu meliputi segala sesuatu yang ada. Tapi apa? Tapi Nuruddin Aroniri yang tadi itu nggak setuju, ya. Nggak setujunya apa? Ya tadi seolah-olah kalau Tuhan itu meliputi segala sesuatu, itu akan mendegradasikan wujudnya, hakikinya Tuhan yang itu nanti akan tercemar, ya. Nah, ini nanti dilanjutkan oleh Samsudin. Jadi, kenapa kok Allah itu meliputi segala sesuatu yang ada, termasuk alam semesta? Ya karena dialah itu yang mengharmoniskan segala sesuatu. Termasuk apa? Kenapa kok alam semesta ini harmonis? Ya karena itu adalah sudah diatur oleh Tuhan. Ya, jadi apa? Maka nggak salah Tuhan melupiti segala sesuatu biar alam semesta ini harmonis karena Tuhan itu sendiri itu menampakkan dirinya, mengenalkan dirinya itu adil, dirinya itu bijaksana, dirinya itu apa? Dirinya itu penuh kasih dan penuh sayang. Karena Tuhan itu melimpahkan, ya, wujudnya itu ada di alam semesta, ya dampaknya alam semesta ini harmonis, ya. Nah, pandangan inilah nanti yang itu disalahkan oleh Nuruddin Aroniri. Takutnya apa? Takutnya wujudnya Tuhan itu bercampur dengan wujudnya alam semesta. Akhirnya wujudnya Tuhan itu tercemar. Nah, pandangan anggapannya Nuruddin Aroniri ini dijawab oleh Dahlan. Ya, coba kita pertanyakan ya. Betulkah keberadaan wujud Tuhan yang meliputi segala sesuatu itu tercemar? Menurut kaum wujudiyah, hal itu sama sekali tidak membuat wujud Tuhan itu tercemar. Ya, walaupun Allah itu menampakkan bertajali, meliputi segala sesuatu, Tuhan itu tetap esa, tetap murni, tetap suci, tetap bersih. Dia tidak akan tercemar oleh sesuatu yang itu levelnya ada di bawahnya Tuhan. Ya, makanya menurut Samsudin ini ya, itu dia menggambarkan sebagaimana satu biji sawi
ya, termasuk pun juga lautan yang luas, ya. Satu biji sawi ini kan bisa menumbuhkan daun-daun yang banyak, tapi daun yang banyak itu sumbernya ya biji sawi, tapi biji sawi ini tidak mengurangi kesempurnaannya. Termasuk adalah lautan yang luas. Lautan samudra yang luas, teman-teman misalnya nyemplung di samudra itu tidak akan mengotori samudra yang luas. Misalnya teman-teman itu membuang apa di tengah samudra, itu tidak akan mencemari kotoran-kotoran yang kita buang. Justru kotoran itu malah dilenyapkan oleh sesuatu yang besar yang luas. Ya, itu katanya Samsudin. Kalau katanya Hamzah Fansuri, ini gurunya, itu sebagaimana satu buih dibandingkan lautan yang tak terhingga. Ya, kayak teman-teman bisa membayangkan ya, ada setetes air yang itu jatuh di tengah samudra. Ya, lautan itu kan, samudra itu kan masih tetap agung, masih tetap luas. Sedangkan satu buih itu nggak kelihatan. Yang mana satu buih tadi itu sudah nggak ada karena tidak ada artinya dengan samudra. Makanya apa? Tuhan meliputi segala sesuatu itu nggak akan mencemari hakikatnya Tuhan, keesaannya Tuhan. Tuhan itu masih tetap suci, masih tetap sempurna. Itu katanya Dahlan di dalam disertasinya. Kalau ini pembelaan yang kedua, ya. Jadi kenapa kok tadi ada perdebatan termasuk mengecam kalau Samsudin dan Hamzah Fansuri itu kafir, yang itu keluar dari ajaran Islam, Quran maupun hadis misalnya. Dalam cermatan Dahlan, peneliti-peneliti sebelumnya itu hanya berhenti pada persamaan, tapi tidak belajar pada perbedaannya sebagaimana di awal tadi yang sudah kita sebutkan. Makanya apa? Jika orang yang makrifatnya kok hanya tasbih semata, orang itu akan menjadi bodoh dan jahil. Termasuk orangnya kalau hanya makrifatnya tasbih saja, dia akan terjebak menjadi orang kafir. Ya, makanya apa? Dan jika makrifatnya hanya tanzih semata, makrifatnya tidak akan sempurna. Harusnya apa? Kita memahami wujud alam, wujud Tuhan, kita tidak hanya berhenti pada persamaan, kita pun juga harus mengetahui adanya perbedaan antaranya wujud alam dengan wujud Tuhan, biar kita tidak terjebak, biar kita tidak bodoh. Makanya kesimpulannya apa? Wujud alam itu menyerupai wujud Tuhan, atau hakikat alam menyerupai hakikat Tuhan. Namun keduanya tetap berbeda, tidak setara. Karena Tuhan maha sempurna, tidak terbatas, sedangkan alam itu terbatas, tidak sempurna. Jadi walaupun Tuhan itu mewujudkan dirinya berupa alam semesta, tetap Tuhan itu sempurna. Tetap Tuhan itu tak terbatas, termasuk yang sebelumnya tadi, Tuhan nggak bakal tercemari. Analoginya sebagaimana bulan yang cahayanya berasal dari materi. Loh, bulan itu bercahaya karena dia mendapatkan cahaya dari matahari. Ya, bulan ini kan bercahaya dan indah. Loh, dia nggak akan bisa bercahaya kalau tidak mendapatkan dari cahayanya matahari. Matahari inilah yang disebut Tuhan. Tapi ketika matahari ini memberikan cahayanya kepada cahaya rembulan, dan rembulan ini bisa bercahaya terang, loh, matahari ini tidak mengurangi kesempurnaannya, tidak mengurangi keesaannya. Kalau itu Tuhan, ya. Artinya apa? Kesalahan penelitian sebelumnya termasuk Nuruddin Aroniri itu hanya fokus pada persamaan tapi tidak mempelajari perbedaannya. Ya akhirnya apa? Akhirnya kalau kita hanya makrifatnya tasbih saja, kita akan terjebak pada kebodohan dan kita akan kafir. Tapi kok kita hanya tanzih saja, kita makrifatnya nggak sempurna. Harus kita kuasai antara tasbih dan tanzih, antara persamaan dan perbedaan biar kita tidak terjebak. Itu ya. Nah, oke. Kalau ini tamsil. Jadi banyak para sufi wujudiyah yang itu menggunakan tamsil yang macam-macam. Termasuk air laut dengan ombak. Jadi kalau ada ombak pasti ada laut.
Kalau ada laut pasti ada ombak, keduanya nggak bisa dipisahkan. Tapi keduanya menjadi satu kesatuan, itulah yang disebut wujudiyah. Termasuk apa? Kapas dengan kain. Loh, kalau ada kain pasti ada kapas. Ya, contohnya teman-teman punya kain macam-macam, pasti itu ada kapasnya. Jadi kapas ini meliputi segala kain yang ada. Sebagaimana Tuhan, Tuhan yang satu itu meliputi segala entitas kehidupan yang ada. Ya, jadi ini adalah gambaran dari wujudiyah tadi. Termasuk matahari dengan sinar dan panasnya. Kalau ada sinar matahari, pasti itu ya ada matahari. Kalau ada matahari, pasti ada sinar panasnya. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Jadi tamsil-tamsil yang seperti ini, inilah nanti yang dikufurkan oleh Nuruddin Aroniri, ya. Termasuk apa? Khususnya itu biji dan pohon, ya. Jadi ini nanti anggapannya Nuruddin Aroniri ini sebagaimana tadi. Tuhan itu seolah-olah kok apa namanya yang mulanya sempurna akhirnya tidak sempurna. Makanya ini dibantah oleh Dahlan. Jadi Nuruddin Aroniri itu sama sekali tidak proporsional. Ya, jadi yang dianggap oleh Nuruddin Aroniri itu hanya sebatas pada ayan sabitah, justru bukan wujud aktual. Jadi kenapa kok ada ombak? Ya pasti ada laut. Ombak ini sebagai ayani, ini sebagai wujud aktual, bukan hanya di alam ide. Ya, jadi tidak hanya di ide saja, tidak hanya di ilmu saja, tidak hanya di sebatas ayan sabitah saja, tapi harus aktual ayani. Walaupun itu sudah aktual antara ombak yang sudah bergelombang tadi atau panas yang sudah bercahaya atau cahaya panas matahari itu harusnya sudah ayani, sudah aktual. Walaupun aktual, itu tidak mendegradasikan kesempurnaannya Tuhan. Ya, makanya ada tamsil antara ombak. Ombak ini adalah alam, ya, dengan air laut Tuhan, bahwa ombak itu harus diartikan sebagai sesuatu yang tidak terpisah dengan air laut, di mana keberadaannya tergantung dengan air laut, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dibuang salah satunya, keduanya itu menjadi satu kesatuan, tapi wujudnya itu berbeda, sebagaimana wujud alam semesta dengan wujudnya Tuhan. Itu ya, itu tamsil. Ini kita lewati. Terakhir yaitu pancaran atau isrokiyah. Jadi sebenarnya pandangan isrokiyah ini jauh-jauh hari itu sebenarnya ya sudah dikecam oleh para sufi-sufi sebelumnya, termasuk adalah sejak zamannya Al-Ghazali yang tidak setuju dengan pandangan pancaran. Tapi coba kita lihat dulu ya. Jadi katanya Samsudin As-Sumatrani, tatkala Al-Haq ini berkehendak melahirkan apa yang dia kehendaki dari segala ide-ide mungkin yang dimakluminya, maka ia ciptakanlah apa yang dia kehendaki itu dengan hukum-hukumnya, efek-efeknya, dan akibat-akibatnya. Jadi secara garis besar, paham pancaran ini seolah-olah menurut para sufi sunni atau tasawuf sunni, seolah-olah Tuhan itu hanya meluberkan dirinya. Kayak kita, ini ada gelas, kemudian kita isi dengan air, kemudian airnya itu meluber. Ya, itulah luberan itu nanti melahirkan Nur Muhammadiyah, melahirkan roh-roh, melahirkan alam semesta. Ya, tapi ini diluruskan oleh Samsudin Sumatrani. Seolah-olah Tuhan itu pasif, enggak, Tuhan itu tetap aktif. Walaupun Tuhan itu melimpah dari dirinya yang itu melahirkan alam semesta, tapi Tuhan itu masih punya hukum-hukumnya, punya efek-efeknya, punya akibat-akibatnya. Artinya ketika limpahan yang itu melahirkan alam semesta, yang itu hasil dari limpahannya Tuhan, Tuhan itu enggak pasif, Tuhan itu tetap aktif, Tuhan itu tetap mengatur alam semesta, Tuhan tetap mengatur manusia, tetap berkehendak, berirodah, dan lain sebagainya. Nah, yang pandangan seolah-olah Tuhan itu hanya melimpah, gambarannya Tuhan itu pasif, inilah nanti yang disasar oleh para sufi sunni
yang itu mengafirkan, yang dianggap ajaran wujudiyah itu sesat. Tapi itu diluruskan oleh Asumatrani, enggak, tetap Tuhan itu aktif mengatur alam semesta dan menguasai alam semesta. Itu ya. Oke, itu dulu. Semoga kita sudah punya pandangan, beberapa pandangan, entah itu kecaman maupun pembelaan. Jadi kita punya dua perspektif punya dua pandangan. Kita tidak hanya mengecam saja, tapi kita imbangi dengan pembelaan. Oke, itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.